tampil ke depan menerima penghargaan dari Takmir dan pimpinan cabang Muhammadiyah Balikpapan Selatan. Yang pertama, langsung ke depan ya, depan sini loh ya, bukan depan toko. Yang pertama, Syahnan Ferdianto, juara 1 kelas D Putra. Yang kedua, Fikri Nahla Revi, juara 3 kelas C Putra. Yang berikutnya, Laticia Ayu Ramasina Prasetyo, juara 3 usia dini. Yang keempat, Ranu Amar Malik Bijaksana, juara 3 usia dini. Yang kelima, Zulhasmi Fikri Marwan Saputra, juara 3 kelas H Putra. Sebenarnya ada 2 lagi tetapi tidak bisa hadir, yaitu Ananda Kaisa Endit Inara, juara 3 kelas G Putra, dan Sabrina Akila Aprianto, juara 3 kelas H Putri. Selanjutnya kepada Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bapak Aris Abdullah MSI, mohon berkenan untuk memberikan apresiasi dokumentasi. Oke. Yang pertama, Syahnan Ferdianto, kita beri aplaus yang meriah. Juara 1 kelas D Putra. Saya sembunyi biar gak masuk TV. Yang kedua, Fikri Nahla Revi, juara 3 kelas C Putra. Berikutnya, Laticia Ayu Ramasina Prasetyo, juara 3 usia dini. Yang berikutnya, Ranu Amar Malik Bijaksana, juara 3 usia dini. Dan terakhir, Zulhasmi Fikri Marwan Saputra, juara 3 kelas H Putra. Mohon berkenan untuk foto bersama Pak Cahyono. Ya, ini adalah calon-calon atlet, calon pendekar tapak suci produk Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, dengan pelatih utamanya pendekar Kang Sutris. Tetapi saya lihat belum kelihatan. Kalau pendekar begitu memang ya. Ada ketika penjahat datang. Ya, kalau ada aman ya. Ya, terima kasih, selamat. Ini saya sebutkan ulang, mereka adalah para juara pada kejuaraan pencak silat pelajar tingkat SDMI Sebantul tanggal 5 sampai 7 Februari 2025 di Wifa Sport Bantul yang diselenggarakan oleh Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia alias IPSI. Hadirin rahimakumullah, acara berikutnya adalah acara inti. Tapi kita sambil menunggu settingan dari Kang Wahyu, kita sapa dulu. Mana pengelola AUM? Angkat tangan. Hah? Halo? Pengelola AUM yang domisili Balikpapan Selatan? 1. Wah, nanti seneni Pak Irfan begini. 2, 3, 4. Oh, di dalam ya, mungkin sambil wirid. Gak apa-apa, berdoa supaya tidak turun hujan dulu. Ibu-ibu yang kira-kira kurang nyaman duduknya, di depan sini masih ada 2 soft. Bisa lebih jelas Bu nanti tulisan apa itu, gambar. Kemudian di sebelah utara juga masih ada. Barangkali ada yang merasa sempit, kurang nyaman, boleh pindah. Hadirin rahimakumullah, saat lagi kita akan bersama-sama tholabul ilmi bersama Ustadz Dr. Haji Waharjani. Beliau adalah dosen UAD. Ketika saya bikin status, Kang, kayak dosenku, aku yang ngerti ya. Ya, kepada beliau Ustadz Dr. Haji Waharjani MPD kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aminu li sittan min anfusikum hatman lakumul jannah usduku idza haddastum wa aufu idza wa'atum wa addu idza tumintum wakhfadu furujakum wa ghaddau absarakum wa kufu aydiyakum. Rawahu Ahmad an Ubadah bin Samit. Bapak Ibu dan adik-adik yang saya hormati, Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banguntapan Selatan yang saya hormati, Ibu Pimpinan Aisyah Banguntapan Selatan yang saya hormati, Ketua Takmir Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang saya hormati pula, juga Kakanda Kangmas Haji Bakiruddin BA yang saya hormati, dan kakak saya Ibu Hajah Sri Suwarti yang saya hormati, dan keluarga, juga Bapak Ibu semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau sehat itu nanti tidak keliru ngambil yang ada di dalam tas cilik. Tas cilik ya. Bapak Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama di bulan Saban ya. Di bulan Saban itu banyak acara ya. Di antaranya adalah ada pengajian song-song Ramadan ya. Tapi juga ada di selatan saya banyak juga yang song-song nyadra gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang dikerjakan, dan bulan Saban ini istimewa ya. Maka para mubaligh, para ulama menganjurkan kita itu untuk memperbanyak amal soleh ya ini. Dan amal soleh itu sebenarnya untuk latihan menuju ke bulan puasa. Padahal bulan puasa ini adalah bulan yang diciptakan oleh Allah sengaja. Untuk apa? Untuk menjadikan kita ya lebur, khilaf, salah dan dosa kita ini. Yang kedua adalah agar sehat secara jasmani ya. Kalau kita itu tidak ada bulan Ramadan, itu pasti ya tiap hari itu di jalan pleret ini tengklipung, tidak orang meninggal ya. Makanya Allah menciptakan 1 bulan saja di dalam 12 bulan itu, 1 bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini tidak matur tentang ya apa itu amalan Ramadan, tapi hanya menyampaikan adalah pengantar saja untuk memasuki bulan Ramadan ya. Bapak Ibu yang saya hormati ya, ada beberapa hal yang kita tahu di dalam bulan Ramadan ini adalah yang pertama ya, tadi ayatnya sudah disampaikan, yaitu surat Al-Baqarah 163. Wahai orang-orang yang beriman ya, telah diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang dulu diwajibkan pula berpuasa agar kamu menjadi bertakwa. Nah ini. Yang kedua yaitu dalam surat At-Tahrim ayat ya 6.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ila akhir ayat. Disingkat saja. Ya. Jadi kita di sini oleh Allah ya diwajibkan menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Ini diantaranya. Yaitu apa? Ada di sini ya, yaitu yang menggoda kita itu siapa? Ya, setan. Kalau kita itu diciptakan jin dulu baru manusia. Nah, maka ya kita dua-duanya dianjurkan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, yaitu ya tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah ini, nah, maka manusia dan jin ini diciptakan untuk beribadah. Lah kemudian datanglah ya iblis, anak cucunya namanya setan. Nah ini yang menggoda kita. Mau pengajian diojo jangan, gitu. Bahkan dari rumah membawa 50.000, ternyata ono kancane 20.000, kancane di setan bener, yuk 20 juga, ben iso untuk ping pindho, ya jadi begitu. Ya, tapi kadang-kadang juga bisa kok ning kono panganan enak ya, bisa dipakai untuk beli makanan. Nah ini setan itu menggoda. Nah, orang-orang yang sudah tergoda oleh setan, namanya adalah hizbus setan, ya barisan atau partai setan, dan punya kartu anggota, bendera dan seterusnya. Nah, jadi begitu. Maka kita apa? Diwanti-wanti oleh Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, ini diantaranya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian untuk selalu kita puasa itu, maka ada wajib kita yaitu sholat. Nah, dia sholat, ya sholat itu diantaranya adalah banyak hikmahnya. Nah, ini saya ambil di dalam kitab Nasoihul Ibad ya oleh Imam Nawawi. Nah, ini mungkin nanti kalau di tempat-tempat lain nggak ada, gitu. Karena apa? Hadis ini tidak sampai kepada derajat sahih, tapi bisa mengetahui bahwa amaliyah kita itu fadilahnya, atau kalau kita beramal itu opo intuke. Nah ini bisa kita lihat di dalam apa? Ya, fadhailul amal. Ya, kita lihat ya di sini ya. As-shalatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin, wa fiha asru khisalin. Zainul wajhi wa nurul qalbi wa rohatul badani wa unsul fil qabri wa manjilur rahmah wa miftahus sama wa thikrul mizan wa mardatur rabbi wa tamanul jannah wa hijabum minan nar. Ini hikmah kalau kita sholat, jadi begitu. Jadi sholat itu kalau kita itu bepergian, ini sholat itu seperti bahasanya itu paspor. Jadi kalau Bapak Ibu mau tindak umroh, itu berarti kan ke luar negeri, tidak bawa paspor, tidak boleh. Kita akan dikembalikan lagi, jadi begitu. Mau ke Malaysia, sudah beda negara, nggak bawa paspor, tidak bisa. Nah, maka kita mau ke surga, ya, maka paspornya adalah apa? Sholat ini diantaranya. Coba dari bahasa Arab ini kita periksa nih terjemahnya. Nah ini ya, sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat maka berarti ia merubuhkan agama. Di dalam sholat itu terdapat 10 perkara. 10 ya, banyak, jadi begitu ya. Yang pertama, orang yang sholat itu berarti apa? Dia akan dapat ya zainul wajhi, penghias wajah, ya. Tapi tidak sekedar kita wudhu kemudian apa? Muka kita jadi bersih, tidak. Tapi nanti ketika orang itu
ya dimatikan oleh Allah pada hari kiamat, dan kemudian ditiup trompet ya, dan kemudian bangun semua. Nah, bangunnya itu dalam keadaan wajah yang berbeda-beda. Orang yang sholat adalah wajahnya bersih, berseri-seri ya, yang tidak sholat sebaliknya. Nah, ini namanya sholat itu zainul wajhi. Dan yang kedua adalah wa nurul qalbi. Sholat itu sebagai ya, cahaya hati, nur ya. Nah, orang yang sholat berarti dapat cahaya, maka berpikirnya selalu positif ya, selalu apa? Berpikir positif. Di Imogiri Barat itu ada perumahan, banyaknya 22, tengah-tengah itu jalan dan taman. Nah, yang paling timur, yang selatan itu ibu muda umurnya 36. Nah, sedang yang paling utara barat itu ibu sepuh ya, cucunya 3, umurnya nggak ngerti saya, tapi cucunya 3. Nah ini ya, nah, tiba-tiba jam 11 siang itu ibu muda itu kedatangan 2 orang ya, yang satu bawa motor, yang satu bawa mobil baru. Nah, begitu sampai di ibu muda itu langsung ternyata apa? Sudah disiapkan untuk tempat mobilnya. Nah, mobilnya kemudian diundurkan dan menghadap ke jalan, kelihatan, tapi ada di dalam garasi. Nah, kemudian motornya yang satu kemudian masuk kulon won, terus menyerahkan kertas kecil tipis itu, warnanya adalah putih sama merah. Yang putih ditinggal, yang merah dibawa, kwitansi ya penyerahan mobil. Nah, ibu sepuh yang ada di sana dari jendelanya itu nginjek, beli mobil baru ya. Terus kemudian apa? Dandan. Setelah dandan seadanya, kemudian membuka pintu dan langsung ya ke tempat mbaknya yang beli mobil tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu, ya Mbak, jangan selamat ya beli mobil baru. Ibu itu terima kasih Bu, ucapan selamatnya. Monggo Bu, ya tindak ngajeng mobil menika wonten kursi kalih. Monggo. Nah, mbaknya lajeng napa? Membawa teh 2. Ya, terus bawa yang satu piring intip goreng. Jadi begitu. Setelah itu kemudian ya ibu tadi, bu muda tadi, monggo Bu, sambil melihat ndasnya mobil, ndas boleh nggak ya? Sirai mobil ya. Itu kemudian sambil apa? Makan ya, minum teh dan makan intip tadi ya. Ibu mak leduk suaranya ibu muda kelamet jadi ya. Setelah itu ibu muda tadi kemudian apa, ketika melihat ibu itu kemudian bilang, Bu, Mbak, sekali lagi selamat ya beli mobil baru ya. Bu, hari ini saya yang beli mobil, insya Allah tidak lama lagi ibu yang beli mobil. Amin. Panjang sekali ya. Jadi saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu muda tadi udah mendoakan ibu sepuh tadi, dan betul masuk baru mau jegleki pintu, ternyata 3 cucunya itu jegleki dulu. Yang satu mengatakan, yang Putri, saya punya 7 mobil di dalam plastik semua. Wah, ya Allah, ibu tadi kemudian ngelus dodo ya. Ya Allah, ya saya datang didoakan dan terkabul. Hanya itu mobil, betul ini mobil lah, ada Chevrolet, ada Honda, macam-macam, jadi begitu cacai pitu gitu ya. Ini diantaranya. Nah, ini adalah apa? Nurul qalbi, orang yang hatinya diberi cahaya oleh Allah sehingga melihat orang beli mobil itu apa? Positif, memberikan selamat. Jadi begitu. Ya, coba kalau mengucapkan ya utang ganti ya, pasti apa namanya tidak akan terjadi itu. Ya, maka orang Islam itu harus berpikiran apa? Positif.
ya, dan mesti orang yang dikatakan gitu akan mendoakan. Nah, orang Islam itu saling mendoakan, jadi ya, sehingga kita bisa apa? Cukup. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah sholat itu menyehatkan tubuh, ya, apalagi besok ada sholat taraweh, gitu. Sholat taraweh suwe, jadi begitu ya, jadi begitu, atau malah cepat sekali kemeringat. Dan setelah itu ada soto, wah mesti gebrobyos, nah ini akan menyehatkan. Nah, dan yang keempat, dengan sholat itu akan mendapatkan keramaan di alam kubur. Wah, begitu kubur ulah cedek gitu, jadi begitu ya. Padahal apa namanya, boleh ibu-ibu itu rumiyin kula ingkang keri saged tidak, utawi kula ingkang keri ibu-ibu ingkang bapak ingkang rumiyin. Nah ini monggo bisa milih. Nah, yang kelima adalah, ya, dengan sholat itu Allah akan menurunkan rahmat dan kasih sayangnya. Kemudian yang keenam, sholat itu sebagai kunci pembuka langit. Kalau langit itu dibuka dengan kuncinya, maka rahmat akan turun, ya, angin akan bertiup, ya, ada kumbang dan seterusnya. Akhirnya padi jantan dan padi betina kembangnya ketemu, akhirnya jadi padi. Padi itulah menjadi sarana kita dapat apa? Rezeki, dan itu merupakan adalah kasih sayang Allah. Kemudian yang ketujuh, sholat sebagai pemberat timbangan amal baik. Kita nanti akan ditimbang, maka sholat itu adalah amal yang terbaik, yang terberat. Ada enggak yang ringan? Ada, subhanallah, 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 itu ringan. Sholat itu adalah yang terberat. Tapi kalau subhanallah dikatakan tiap hari, akhirnya ya bergunung-gunung juga nanti. Nah ini diantaranya. Kemudian yang ke-8, sholat menjadikan Allah itu senang atau ridho. Ya, jadi ibu-ibu yang punya anak kecil ya, Dek, saya ambilkan gelas, diambilkan betul. Wah, ya, ya. Nah, ini anak ibu kok cerdas sekali. Nah, jadi begitu. Akan diberikan baju baru dan seterusnya, jadi begitu. Ini diantaranya. Nah, kalau Allah itu senang pada kita, akan memberikan kepada kita semuanya yang kita pinta. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang menjadikan kita dikabulkan doa-doanya. Yang nulis skripsi berdoa agar bisa lancar dan selesai nanti, ya, jadi begitu, sehingga bisa diwisuda dan seterusnya, ya, jadi begitu. Dan punya anak 2, 3 didoakan, karena anak satu yang satu dengan yang kedua kadang-kadang apa? Berbeda. Jadi ya, yang kedua itu cantik, ya, jadi begitu. Tapi kalau turu butairan jamaah. Nah, ini maka apa namanya? Ini ya. Kalau yang pertama itu laki-laki dan kebetulan namanya Sarjono, enggak usah didoakan aja, sesuk tinggal apa? Wisuda wong sarjana, ya toh? Nah, ini diantaranya. Nah, jadi begitu. Ini ya. Yang ke-9, sholat itu sebagai harga penukar surga. Jadi kalau Bapak Ibu kita semuanya sholat, nah itu berarti apa? Ngijol, oke? Ya, sholat dengan swarga. Dan yang ke-10 adalah sholat sebagai penghalang api neraka. Pun cetro jelas, cekap semanten mawon. Oh, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi menjaga dari siksa api neraka. Yang kedua, kita sholat supaya punya paspor untuk masuk surga. Nah, yang ketiga menjaga kesehatan. Nah, supaya kita sehat. Kalau kita sehat kan senang, makan enak, juga apa namanya, mau kemana-mana senang, termasuk mau ke Gembira Loko, delokmu yo, nah ini diantaranya senang. Nah, ini maka untuk sehat itu dimulai dari bangun tidur. Sobat itu terus mandi, itu kan TK, gitu. Nah, bangun tidur, ya, tidur adalah satu cara Allah memberikan kita sehat dengan kita istirahat, ya. Bahkan kalau tidurnya itu, ya, disiapkan, nanti bisa mimpi, ya, bisa apa? Mimpi, ya. Nabi mengatakan barang siapa orang Islam tidur, di dalam tidur ketemu saya, yakinlah itu saya. Hadis yang pertama. Yang kedua, orang Islam tidur ketemu saya di dalam tidur, dalam mimpi itu,
yakinlah itu saya dan nanti akan ketemu di akhirat. Wah, kamu tuh surga tak? Tapi kok tidur kok malah teriak pengedan. Kadang-kadang begitu ya. Ini diantaranya. Jadi ya hadis-hadis seperti itu. Kemudian kita tidur itu disiapkan, berdoa dulu. Setelah itu tidur. Jangan tidurnya karena apa? Karena terlena setelah kita menyelesaikan nonton TV ya sinetron yang judulnya Cinta Segitiga. Tidak gitu. Tapi kita siapkan betul. Ini diantaranya. Setelah itu baru apa? Kita bangun. Ketika bangun kita mengucapkan syukur sebab apa? Kita diurepke meneh, dihidupkan kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Setelah itu Bapak Ibu ya, kita masih di dalam tempat tidur itu, kemudian kita setelah berdoa jangan lupa melet ping 10. Kok nguyu ya? Ini tenanan ini ya, dosen-dosen Gajah Mada ya, alumni Fakultas Kedokteran. Jadi dokter-dokter Gajah Mada do kumpul supaya apa? Dengan seperti itu, dengan melet ping 10 supaya ada hubungannya dengan otak kita ini. Kita tidak jadi hilang ingatan. Nah, itu alias apa? Lepas atau kita itu tidak kena penyakit Alzheimer. Ya, penyakit Alzheimer itu lupa ingatan. Jadi begitu. Ya, lupa apa? Ingatan. Jadi begitu. Ya. Nah, ini ya. Maka kemudian apa? Ini melet yang 10. Yuk dipraktekin. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya setelah kita kemudian melet itu baru kita mau ke kamar mandi. Jangan lupa gondelan kursi atau cagak atau bojone. Gondelan. Nah, setelah itu apa? Jinjit ya 8 kali setinggi-tingginya. Ya, 1 2 8. Udah sebenarnya lo telu bae enggak kesuwen. Nah, jadi begitu. Nah, ini dengan kita jinjit itu apa? Urat saraf kita hidup urip semuanya. Jadi begitu ya. Sehingga kita ke kamar mandi di sana kok kita jalan ono atusan ewon ora bakal kleru puluhan ewon sebab matanya ya urat sarafnya sudah urip. Jadi begitu. Ya, maaf di dekat saya itu ada rumah sakit Nurosaban. Ibu muda itu kemarin arisan sore ternyata apa? Ketika Bada tidur, kemudian apa? Dia langsung ke kamar mandi, tidak jinjit dulu, nah kepleset. Nah, dijunjung di rumah sakit jam itu wis ana pengumuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa? Orang kaget semuanya. Jadi begitu ya. Maka jinjit itu apa? Penting. Ya, sesuk pertagi udah jinjit mesti. Lah ini pengajiannya ngono boy. Ini ya, ini diantaranya. Jadi begitu. Kemudian setelah itu baru mengkonsumsi makanan yang halalan thayyibah. Besok ibu-ibu menyiapkan takjilnya dari bahan-bahan yang halalan thayyibah. Jadi begitu. Kalau ada beli ayamnya yang sininya itu apa namanya, bekasnya itu yang luas bahkan sampai nyitet sana gitu ya. Kalau enggak berarti apa, dibeleh setelah mati alias jadi ayam tiren. Nah, kalau itu dimakan orang banyak, orang yang makan ledahar serak susu maca bismillah, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya. Jadi begitu ya. Baik ya, setelah itu mengupayakan apa? Cerdik ya, cek kesehatan secara rutin. Nah, ini sekarang ada BPJS dan seterusnya. Jadi begitu. Yang kedua, enyahkan asap rokok. Ada yang masih merokok? Yang bawa apa? Alhamdulillah, ya toh. Wis seneng enak merokok, isih diparingi umur panjang. Alhamdulillah. Terus kira
Nah, nih, kemudian yang ketiga, rutin berolahraga seperti jalan kaki, goes dan seterusnya. Walaupun puasa, besok tetap apa? Olahraga, walaupun apa? Ngubengi pendopo terus mulai sare. Nah, jadi ngaten Pak Takmir.